Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bagaimana kabarnya semuanya? Kali ini kita akan belajar tentang latihan ulangan harmoni dalam Latihan soal IPAS kelas 5 bab 2 harmoni dalam ekosistem. Langsung ke nomor 1. Ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari makhluk hidup dan lingkungannya yang saling mempengaruhi. Apa yang dimaksud dengan lingkungan biotik dalam ekosistem? A. Faktor non-hidup yang mempengaruhi ekosistem. B. Faktor hidup yang mempengaruhi ekosistem. C. Hubungan antara produsen dan konsumen. D. Peristiwa alam yang terjadi dalam ekosistem. Untuk pembahasannya, apa yang dimaksud dengan lingkungan biotik dalam ekosistem? Jawabnya adalah B. Faktor hidup yang mempengaruhi ekosistem. Lanjut ke nomor 2. Populasi hewan tertentu dalam suatu ekosistem dapat meningkat atau menurun. Apa yang menyebabkan perubahan populasi hewan dalam ekosistem? A. Perubahan cuaca secara tiba-tiba. B. Perubahan musim yang ekstrim. C. Interaksi dengan hewan lain dan lingkungannya. D. Makanan yang dibutuhkan oleh hewan tersebut. Jawaban yang benar dari pertanyaan apa yang menyebabkan perubahan populasi hewan dalam ekosistem adalah interaksi dengan hewan lain dan lingkungannya. Nomor 3, dalam ekosistem terdapat berbagai macam organisme yang saling bergantung satu sama lain. Organisme yang memanfaatkan sumber daya dari organisme lain disebut sebagai A. Produsen, B. Konsumen, C. Decomposer, D. Predator. Untuk pembahasan nomor 3, organisme yang memanfaatkan sumber daya dari organisme lain disebut sebagai konsumen. Lanjut ke nomor 4. Perubahan suatu ekosistem akibat gangguan dari luar disebut sebagai A. Penyimpangan ekosistem, B. Pencemaran ekosistem, C. Keseimbangan ekosistem, D. Gangguan ekosistem. Jawaban yang benar untuk nomor 4, perubahan suatu ekosistem akibat gangguan dari luar disebut sebagai gangguan ekosistem. Lanjut nomor 5. Dalam ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen karena A. Tumbuhan memiliki banyak musuh alami. B. Tumbuhan membutuhkan oksigen untuk bernafas. C. Tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. D. Tumbuhan memakan hewan kecil untuk bertahan hidup. Oke, pembahasan nomor 5. Dalam ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen karena tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nomor 6, salah satu contoh hubungan mutualisme dalam ekosistem adalah A. Bunga mendapatkan serbuk sari dari lebah, sementara lebah mendapatkan nektar sebagai makanan. B. Ikan cupang jantan saling bertarung untuk mendapatkan pasangan betina. C. Harimau memburu rusa untuk mencari makanan. D. Kucing mengendus dan mengejar tikus untuk bermain. Untuk pembahasannya, contoh hubungan mutualisme dalam ekosistem adalah bunga mendapatkan serbuk sari dari lebah, sementara lebah mendapatkan nektar sebagai makanan. Lanjut ke nomor 7. Bagaimana dampak dari kepunahan suatu spesies dalam suatu ekosistem? A. Tidak ada dampak karena ekosistem akan terus beradaptasi. B. Ekosistem akan menjadi lebih seimbang karena tidak ada persaingan antar spesies. C. Ekosistem akan mengalami gangguan dan ketidakseimbangan serta mengurangi keragaman hayati.
D. Ekosistem akan menjadi lebih kuat karena ada yang lebih banyak sumber daya yang tersedia. Pembahasan nomor 7, bagaimana dampak dari kepunahan suatu spesies dalam suatu ekosistem. Ekosistem akan mengalami gangguan dan ketidakseimbangan serta mengurangi keragaman hayati. Lanjut ke nomor 8. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan untuk melangsungkan kehidupan. Dalam suatu ekosistem ada makan dan dimakan. Misalnya, pohon mangga, kemudian dimakan ulat, ulat dimakan burung, burung dimakan ular, ular dimakan elang. Peristiwa tersebut disebut dengan A. Jaring-jaring makanan, B. Rantai makanan, C. Piramida makanan, D. Perpindahan makanan. Jawaban yang benar dari nomor 8 adalah B. Rantai makanan. Nomor 9. Perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Tanaman bayam dimakan ulat, dimakan burung, dimakan ular, dimakan elang. Organisme yang berperan sebagai konsumen tingkat 1 yaitu A. Tanaman bayam, B. Ulat, C. Ular, D. Elang. Ya, jawaban yang benar adalah B. Ulat. Pertanyaan nomor 10. Perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Tanaman bayam dimakan ulat, dimakan burung, dimakan ular, dimakan elang. Organisme yang berperan sebagai konsumen puncak yaitu A. Tanaman bayam, B. Ulat, C. Elang, D. Burung. Jawaban yang benar dari nomor 10, organisme yang berperan sebagai konsumen puncak yaitu elang. Demikianlah pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.